Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada sore hari ini memunculkan tafsir soal ajakan bagi Partai Nasdem untuk merapat pada pemerintahan Prabowo Subianto kelak. Dan apakah ini adalah langkah Prabowo dan juga Koalisi Indonesia Maju mendekati para rivalnya dalam Pilpres dan berhasilkah memujuk barisan 01 dan juga 03 untuk bergabung bersama dalam pemerintahannya kelak? Untuk membahasnya sudah bersama kami yang pertama pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad dan juga jubir TPN Ganjar Mahfud yang juga politikus PDIP, Ciko Hakim. Selamat malam Mas Nyarwi dan Bang Ciko, apa kabar? Selamat malam, sore Malam, Bram. gimana Bram? Oke, alhamdulillah dalam kondisi baik semuanya. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi kalau Nasdem Ya, sudah didekati begitu Bang, PDIP ini sudah didekati belum Bang? Kan pernah bersama juga, rasanya hubungannya selalu tidak pernah ada gesekan begitu dengan Gerindra dan Prabowo Subianto dari PDIP. kalau terkait dengan gesekan itu betul, sama sekali tidak pernah ada gesekan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, dengan juga Pak Prabowo Subianto. Namun memang kan ini hanya terkait dengan kontestasi Pilpres kali ini, memang kita berhadapan-hadapan di situ dan terkait itu juga karena PDI Perjuangan masih menganggap proses ini masih belum selesai, apalagi kami mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang kami duga banyaknya kecurangan-kecurangan dari penyelenggaraan Pilpres ini, terutama dilakukan oleh pihak kekuasaan, yaitu aparat-aparat pemerintah yang condong untuk memenangkan salah satu paslon. Oke. Nah, tentunya ini yang masih menjadi fokus kami. Jadi soal koalisi atau oposisi dan lain-lain, kami belum melihat urgensinya untuk berbicara sampai ke sana. Oke, artinya masih menunggu begitu ya. Tapi kalau kemudian bicara soal potensi berarti masih ada dong Bang ya? Komunikasi politik itu kan kita tahu dinamis. Walaupun tentu saat-saat ini sebagai partai politik biar bagaimanapun juga kan kami ini bergerak sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan hanya keinginan elit-elit semata. Nah, aspirasi masyarakat maupun konstituen, khususnya konstituen dan para pemilih PDI Perjuangan sampai hari ini masih mengatakan sebaiknya PDI Perjuangan berada di depan. Baik, oke, saya ke Mas Nyarwi kalau begitu. Jadi Mas Nyarwi, kalau kemudian kita bisa membaca hari ini, kemudian ini langkah pertama dari seorang Prabowo Subianto untuk mendekati para rivalnya begitu, seberapa efektif nanti dilakukan begitu? Mengingat mungkin tidak semua memiliki kedekatan yang sama seperti seorang Surya Paloh dan juga Prabowo begitu. Ya, saya kira memang khusus untuk Nasdem yang dipimpin Pak Surya Paloh ya, itu saya kira punya posisi yang cukup strategis dan sekaligus istimewa ya di mata Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena pertama ya Bram ya, kalau dilihat dari relasi personal, Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh itu dulunya kan pernah sama-sama ya teman lama, pernah ikut konvensi Golkar juga 2004 gitu ya. Mhm. Sama-sama kemudian mendirikan politik, yang satu mendirikan Gerindra, yang satu mendirikan Nasdem seperti itu. Saya kira relasi-relasi itu juga memudahkan ya mereka untuk berrelasi dan berkomunikasi ya secara intens gitu. Meskipun selalu punya posisi saat ini misalnya berbeda posisi ya ketika untuk konstelasi pilpres ya untuk pengusungan capres-capres. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, saya kira juga baik Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh itu dugaan saya ya, ini kan sama-sama pemimpin ketua umum partai nasionalis ya. Mhm. Dua-duanya kingmaker. Nah, yang membedakan adalah Pak Prabowo ini capres ya. Sementara Pak Surya ini lebih kepada dominan kingmaker. Tapi mereka punya irisan-irisan narasi kebangsaan yang sama gitu ya. Oke. Bicara pentingnya persatuan, pentingnya membangun bangsa dan lain-lain. Nah, ini yang dugaan saya memudahkan mereka bertemu. Terus yang ketiga juga ya, Bram ya, ini kan saya kira juga walaupun ya dugaan saya ya, ini dua-duanya punya positioning ya dalam pilpres ini yang Pak Surya itu ketua umum partai yang pertama saya kira mengusung Anies Baswedan sebagai sosok capres yang kemudian bangun blok koalisi ya. Oke. Sementara Pak Prabowo kan juga capres sendiri ya. Tapi saya lihat ini ya, ada kecenderungan juga apa istilahnya, Nasdem juga ada kemungkinan dugaan saya ya itu bisa kemudian merapat ya ke kubu Prabowo Gibran. Dugaan saya seperti itu. Oke, baik. Karena saya lihat ya dua-duanya ini ada irisan-irisan narasi juga.
Mas. yang semangatnya itu misalnya membangun bangsa seperti itu. Oke, baik. Kalau kemudian dalam logika itu berarti kan bicara soal kesamaan narasi, bicara soal positioning, apalagi kemudian hasil pileg sudah keluar, bukankah hal yang sama juga bisa terjadi pada PDIP begitu, yang juga menjadi simbol dari koalisi 03, sedangkan Nasdem adalah 01. Ini kan polanya mirip begitu, Mas Nyarwi? Ya, kalau dilihat pola bisa aja mirip Bram, tetapi PDIP ini khusus, spesifik Oke, Bram. Ya, tadi beberapa kali saya sering bikin analisis ya Bram. PDIP ini partai di mana ketuanya selama dipimpin Pak Jokowi itu tidak bisa misalnya apa namanya ibaratnya punya posisi yang sama dengan para ketua-ketua yang punya apa yang menjadi anggota koalisi dalam pemerintahan Pak Jokowi ya. mhm, Nah, itu termasuk Nasdem saya kira Pak Surya, tapi khusus Bu Mega kita lihat kan berbeda relasinya ya dengan Pak Jokowi ya. Ini memang pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya, tetapi di sana kan juga saya kira ada investasi Pak Jokowi gitu loh. mhm. Nah, kecuali ya Bram, under Oke, condition ya, kecuali relasi persahabatan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu betul-betul kemudian fondasi itu apa namanya menguat kembali. Kita baik. masih ingat nggak perjanjian batu tulis ya? Itu saya kira ketika misalnya waktu itu Pak Prabowo menjadi wapresnya Bu Mega. Nah, di situ saya kira momen-momen di mana pada saat Gerindra itu tumbuh awal Baik, sebagai oke. partai politik. Ada catatan historis begitu, Dengan Mas Nyarwi ya? relasi Mhm. yang kuat dan hidup kembali. Nah, itu saya kira menjadi jembatan. Walaupun kalau kita lihat Bram relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mbak Puan itu selama ini ya so far kita lihat baik-baik saja. Tapi kelembagaan politik, orientasi politik itu Mhm. tampaknya masih agak sulit, Bram. Itu Oh, kira-kira. oke, baik. Ada hambatan di situ dan kemudian mungkin relasi dengan Joko Widodo akan menjadi hambatan. Tapi yang menarik pula, saya mencuplik sedikit ini yang disebutkan Bang Deddy Sitorus begitu, katanya memang ada permusuhan dengan Gerindra. Kan tidak ada hubungan semua baik kecuali dengan Jokowi. Jadi secara spesifik gitu Bang Deddy Sitorus mengatakan. Saya tanyakan terakhir kepada Mas Ciko. Jadi artinya kalau hubungannya baik, potensinya ada, ini hanya sekedar menunggu waktu berarti artinya ya, Bang Ciko? Waktu apa itu? Menunggu waktu untuk Untuk bisa. bertemu kalau saya rasa, Mhm. kalau bertemu aja saya rasa dalam tahun ini pasti akan ada pertemuan lah antara Mhm. tokoh-tokoh dari partai kami maupun partai Gerindra atau partai yang dianggap pemenang daripada Pilpres ini. Tetapi kalau kita bicara koalisi itu tadi saya sampaikan tadi, tentunya sebagai partai politik kami mewakili suara rakyat dan namanya suara yang memilih partai kami. Nah, sampai hari ini belum ada suara-suara dari akar rumput yang mengatakan kami untuk berada di dalam pemerintahan Oke. apabila pemenang pilpresnya bukanlah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kami masih di situ dan tentu fokus kami pada hari ini adalah masih untuk menyelesaikan tahapan pilpres. Oke, artinya soal gugatan dan juga angket begitu ya, ini masih menjadi prioritas bagi PDIP ya, Mas Insya Ciko, Allah. Bang Ciko? Siap. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Kita tentu publik masih akan menunggu bagaimana ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama.